Kita hari ini mau ngomongin mengenai studio live untuk streaming. Saya akan ada sedikit slideshow aja untuk bentuk karena seperti kita tahu Presonus tuh barangnya lumayan banyak. Jadi gimana sih memadu-madankan dan segala macamnya gitu. Nah, saya akan sedikit aja. Habis itu setelah ke teorinya lah bahasanya, saya akan ke praktek karena kita ngomongin mengenai live streaming hari ini. Oke, sip. Kita mulai aja. Oke, ini adalah ekosistem yang bisa dikatakan ekosistem yang full lah dari sebuah Presonus Studio Live. Mungkin beda dengan kebanyakan brand mixer pada umumnya, untuk Presonus variannya lumayan banyak, lumayan lengkap gitu. Jadinya kalau misalnya memang selama ini kita A, B gitu kasarnya cuman oke, barang A dan barang B digabung udah gitu. Di Presonus itu banyak hal gitu yang bisa dipadu-padankan. Contohnya adalah ini gitu. Hari ini saya bukan bawa, sorry, bawa. Saya akan jelasin lebih ke Studio Live 32 SC gitu. Seperti di gambar. Nah, ini 32 SC mixer digital mini surface 16 motorized fader yang sebetulnya dia bisa mengoperasikan hingga 32 channel simultan. Oke. Lalu ada apa aja sih? Nah, ini salah satunya stage rack gitu. Kita menyebutnya dengan nama NXB 16.8. Ini adalah 16 input 8 out. Terus juga di Presonus Studio Live ada namanya Ear Mix. Ini adalah network in ear mixer gitu. Lalu nah ini yang mungkin rekan-rekan di sini jarang gitu. Loh, kok mixer digital ada switch-nya gitu, ada routernya gitu. Satu, saya mau ngebahas mengenai Presonus Studio Live itu dia menggunakan protokol AVB. Nah, protokol AVB ini beda dengan protokol-protokol yang mungkin rekan-rekan udah pernah gunakan sebelumnya. Bedanya cuman ya dia tentunya satu protokol hanya akan bisa bicara dengan satu protokol aja gitu. Nah, jadi semua barang ini menggunakan protokol AVB, di-connect di satu router, baru terhubung juga dengan si mixer. Tapi apakah harus dengan router? Jawaban saya enggak. Nanti ada beberapa bentuk lain yang memang tidak menggunakan router, artinya langsung dari barang A ke barang B. Lalu sedikit tambahan di bawah ini ada Dante Bridge, orang menyebutnya, atau biasanya gunanya adalah untuk merubah dari protokol satu ke protokol lain. Nah, di sini Dante Bridge, jadi dia akan merubah dari AVB, protokol AVB ke protokol Dante. Dia bisa bawa 16 kali 16, artinya adalah 16 input, 16 output yang bisa dirubah dari data AVB ke data Dante. Jadi kalau suatu hari misalnya kepikiran mau ya secara backbone dan segala macamnya menggunakan Dante, kita butuh alat ini. Tapi pada intinya gambar ini cuma sekedar saya mau ngeliatin aja gitu, bisa ngapain aja gitu dari si Studio Live lah bahasanya. Tapi lebih detailnya kita akan next. Oke. Tadi saya bicara kan ada ketemu router gitu. Nah, kita ngomongin yang lebih simpel aja deh. Dan segala macam. Ini adalah bentuk-bentuk yang kita kombinasikan. Ini bisa jalan sampai 32 channel dengan cara menambahkan 2 unit NXB 16.8. Jadi 16 yang pertama 16 input, yang kedua
16 input. Jadi total 32. Balik lagi, bisakah dia mengoperasikan? Tentu bisa. 32 SC bisa hingga 32 channel. Ini yang lebih simpel, hanya menggunakan 1.16.8, lalu 16 input sisanya itu bisa via surface langsung. Jadi colok langsung di mixer. Oke, nah ini juga salah satunya keseruan yang bisa dikombinasikan untuk sebuah mixer studio live. Ini salah satu contoh, FOH pakai 32 SC yang 16 fader, monitor menggunakan 32S yang notabene-nya 32S dia bisa dikatakan yang big surface-nya gitu. Kalau yang SC adalah mininya. Ini 32S sama-sama bisa mengoperasikan 32 channel, namun di surface-nya itu sudah 32 input. Nah, lalu digabungkan seperti ini dengan kita menghubungkan dengan satu buah LAN dari mixer monitor ke FOH, data yang FOH terima itu adalah semua yang dicolok ke mixer monitor. Kita kontrol di FOH tentunya, gitu. Kita kontrol di FOH, tapi yang lucunya lagi, main LR-nya mixer monitor itu akan berubah fungsi menjadi main LR dari FOH. Dia ngebawa data main LR yang di sini, dia duplikat ke sini. Jadi kita nggak usah pusing-pusing juga narik kabel ke speaker utama, karena notabene-nya biasanya lah gitu, speaker monitor ada di panggung biasanya. Speaker FOH juga biasanya ada di bibir panggung pada umumnya. Nah, kalau misalnya kita tarik kabelan, tapi juga analog output untuk main LR-nya dari mixer FOH, berarti kita narik kabel lagi ke arah panggung, baru ke speaker atau ke manajemen lah di sini. Gitu, baru ke speaker. Tapi kalau misalnya dengan studio live, kita nggak usah narik kabel analog dari mixer FOH ke panggung, karena kita nariknya dari mixer monitor. Gitu. Jadi output yang keluar 1 sampai 16 digunakan untuk biasanya ini jadi FOH. Kita lanjut. Nah, ini yang salah satu yang menarik juga. Kurang lebih hampir sama kayak tadi, tapi untuk studio live sendiri kita punya 2 jenis stage box. Yang satu namanya NSB 16.8 atau NSB series lah. Ada lagi yaitu Studio Live Rack Series. Nah, ini sebetulnya dia tidak murni stage rack, tapi dia bisa difungsikan juga sebagai rack mixer. Artinya adalah sebuah mixer yang di inputnya semua kita masuk sini, anggap mixer yang di sebelah kiri ini nggak ada dulu, anggap aja. Nah, ini sebetulnya kita juga bisa mengoperasikan hanya dengan tablet atau laptop, gitu. Nanti kita akan ke sana, saya akan liatin programnya, dan kita akan kontrol ini, gitu. Jadi untuk sebuah rental yang punya sistem seperti ini, serunya atau sama dengan yang ini, serunya adalah kita bisa pecah sistemnya lah bahasanya, atau mixer yang kita miliki dari gabung seperti ini, atau mixer FOH-nya jalan sendiri menjadi mixer multifungsinya. Yang ini yang tadinya bertindak sebagai monitor dengan router, dengan ya apapun device-nya, tab atau iPad atau laptop, itu jadi satu kesatuan, dibawa lagi ke venue yang beda. Nah, jadi ini bisa multifungsi sebetulnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini terakhir harusnya. Nah, ini salah satu bentuk
yang bisa kita kombinasikan dari mixer 32SC ini adalah Earmix 16M. Dia adalah personal mixer. Biasanya Earmix ini digunakan untuk pemain musik biasanya. Nah, selama ini pengalaman saya gitu ya, di saat saya pegang sebuah sound system, hanya satu mixer misalnya gitu. Entah posisinya dimanapun, mau di depan atau di samping panggung atau di belakang panggung bahkan gitu. Nah, selama ini ada permasalahan saya suka sulit berkomunikasi dengan pemain musik. Jadi pemain musik minta sesuatu karena kita nggak punya pandangan yang visual yang sama, mesti bukan apa ya, nggak bisa saling lihat gitu. Nah, jadi suka terkendala. Nah, sedangkan dengan Earmix ini pemain musik bisa mengatur suara apa yang dia butuhkan untuk dianya sendiri masing-masing gitu. Misalnya contoh di sini ada 4 buah Earmix, artinya buat 4 buah yang ada di atas panggung. Yang satu misalnya gitar, yang kedua adalah keyboard, yang ketiga adalah bass, yang keempat adalah drum. Nah, itu masing-masing dia akan bisa ngatur sendiri kurang kecil yang mana. Misalnya contoh, saya pemain bass, saya nggak butuh keyboard, saya cuma butuh drum misalnya gitu. Nah, itu saya bisa kecilin, bisa atur segala macam. Jadinya saya nggak perlu lagi menunggu atau meminta soundman untuk lakuin apa yang saya mauin. Nah, ini juga salah satu bentuknya gitu. Kita akan lebih detail nanti lah kapan. Kalau emang mau merasa ada yang pengen tahu mengenai Earmix gitu, kita akan ke sana. Tapi untuk saat ini saya nggak akan mau detail karena kita ngebahasnya adalah audio streaming hari ini harusnya. Gitu. Oke. Ini mengenai kombinasi dulu dari sebuah studio live, mixer studio live bisa dikombinasiin jadi apa aja. Oke, ya betul. Tadi yang terakhir, buat sebagai ini aja, sebagai bayangan aja bahwa mixer studio live itu bisa ngapain aja sih, gitu. Oke, nah saya mau langsung aja ke topik yang mau kita bahas. Oke. Nah, ini adalah tampilan universal control yang saya gunakan hari ini adalah 32SC. Sebagai bukti bahwa 32SC bisa sampai 32 channel di layar rekan-rekan, ini bisa sampai 32 gitu. Oke. Oh, saya belum nyiapin kamera, saya baru ingat. Sebentar ya, guys. Nanti teman-teman bingung saya ngeliatinnya di aplikasi, tapi di realnya kayak gimana bentuknya, nanti bingung kan. Oke, sambil kita jalan. Oke. Semenjak pandemi, yang jadi problem saat ini adalah kalau dulu zaman awal-awal saya, bukan awal-awal saya sharing lah ya, gitu lagi sharing, gunanya sound system apa, dari yang 3 utama dari gunanya sebuah sound system, ada poin ketiga adalah orang bisa mendengarkan di area lain. Waktu saya buat slideshow itu, buat slide itu, sejujurnya saya nggak kepikiran kalau dunia akan jadi seperti hari ini. Semua berubah. Yang tadinya kalau ditanya maksudnya dengerin di tempat lain apa, gitu. Misalnya contoh, saya punya sound system di lantai 2, tapi saya juga mau
suara saya terdengar ke lantai yang lain gitu. Biasanya saya contoh ini adalah misalnya contoh karkol gitu. Saya ngomong di ruang kontrol atau mungkin di lobi gitu, tapi karkol saya terdengar di parkiran gitu. Jadi saya nggak perlu bikin sistemnya di parkiran dan ngomongnya di parkiran gitu. Nah, dulu saya menjelaskannya seperti itu. Nah, sekarang lebih seru lagi dengan apa yang terjadi di dunia saat ini, bahkan mendengarkannya itu udah bukan dengerinnya sumber suaranya di tempat A, dengerinnya di tempat B, tapi sekarang bisa jadi dengerinnya di Indonesia, di suaranya sumbernya di Indonesia, yang ngedengerinnya di belahan dunia sebelah mana gitu. Nah, itu yang namanya sekarang ya lebih lebih dikenal dengan nama streaming lah gitu. Jadi dengan begitu cepat perubahan terjadi gitu. Nah, yang mau kita streaming tuh yang mau kita lempar lah data apa sih sebetulnya? Tentunya adalah yang kita lempar karena kita bergerak di audio, yang mau kita lempar adalah data audionya gitu. Nah, sebetulnya sebelum untuk bisa ngelempar data audio, apa sih yang kita butuhin? Sebetulnya yang paling dasar yang kita butuhin adalah sebuah converter. Kenapa sebuah converter? Karena pada dasarnya saat inilah gitu, sumber suara itu banyaknya dari data analog gitu, mulai dari suara kita ditangkap sama mikrofon, jadinya data listrik di processing. Kalau memang mixer digital, akhirnya processingnya digital, dia akan dirubah gitu. Tapi kalau mixernya masih analog, berarti data analog lah, data listrik yang dimainkan gitu. Nah, streaming tentunya karena kita ngomong data lagi nih, yang kita lempar ke sana adalah data digital. Artinya pada dasarnya untuk live streaming kita butuh sebuah alat yang bisa mengkonvert dari data analog ke data digital. Sebetulnya dasarnya itu gitu. Kita nggak usah ngomongin dulu berapa channel, berapa apanya, ada segala macam atau fitur apapun. Sebetulnya pada dasarnya adalah itu. Di saat kita punya sebuah alat yang bisa mengkonvert dari data analog, saya nyanyi misalnya atau saya main gitar ditangkap mikrofon gitu ya, akhirnya saya sebar luasin, itu saya bisa melakukan streaming. Jadi pada dasarnya adalah itu. Baru berapa jumlah langkah kedua yang mesti kita pikirkan. Nah, buat teman-teman, utamanya adalah sekarang live streaming itu banyak banget digunakan untuk di rumah ibadah, terutama gereja lah bisa saya katakan. Gereja sampai hari ini setahu saya masih menggelar ibadahnya secara online gitu. Sebagian besar lah ya online, jadi mereka streaming tuh gitu. Nah, apakah seperti rumah ibadah atau gereja harus ngerubah peralatan yang dia punya selama ini untuk bisa mereka melakukan streaming? Kalau misalnya ada yang mau bertanya seperti itu, saya ini dulu. Sebetulnya enggak gitu. Oke, hari ini saya ngomonginnya adalah 32SC, tapi sebetulnya kalau misalnya memang sudah punya alat yang mungkin investasinya waktu itu juga lumayan, dan sekarang kalau mau investasi jadi juga berpikir 2 kali, sebetulnya enggak gitu. Pada dasarnya balik lagi ke poin nomor 1 saya adalah kita butuh sebuah alat yang untuk mengkonvert gitu. Nah, terus apa alat itu? Paling gampang adalah, paling simpel adalah sebuah audio interface gitu. Atau kalau orang umum bilangnya adalah ada yang bilang audio interface, ada yang bilang converter, ada yang bilang lagi banyak lah gitu. Tapi intinya adalah itu mengacu kepada sebuah barang. Di Presonus kita tahu
bahwa ada seri studio kayak 24C, 26C, 68C dan seterusnya. Lalu juga ada audio box gitu. Mulai dari audio box 96, audio box i2, i1 gitu. Nah, itu semua adalah sebuah converter atau sebuah audio interface yang gunanya adalah merubah dari satu data analog lah bisa dikatakan ke data digital gitu. Jadi bisa disebarkan akhirnya gitu. Nah, sebetulnya dengan alat itu cukup nggak? Cukup gitu, nggak ada masalah gitu. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan streaming, sebetulnya streaming tidak harus menggunakan sebuah sistem besar kayak mixer gitu. Tapi tentunya dengan barang yang simpel, apa yang kita akan lakukan juga jadinya sederhana. Yaitu contoh misalnya menggunakan konverter, teman-teman berarti kalau nggak gini deh, biar daripada saya cuma ngomong doang, kayak dengerin saya cerita jadinya, kita sambil buka. Nah, Oke, saya buka websitenya Presonus sebetulnya, biar teman-teman bisa ngebayang. Ngomong audiobox i2 misalnya. Nah, ini 2 channel, jadi kita ambil dari matriksnya mixer kalau memang ada, atau subgrupnya mixer gitu. Kita dari mixer, kita lempar ke audiobox. Audiobox ini akan mengkonvert data dari data analog karena pakai mixer analog, berarti listrik lah kurang lebih yang dihasilin sama mixer, dilempar ke komputer, ke laptop, atau kemanapun, dia akan berubah dulu ke digital, dan akhirnya dari device itu, laptop, komputer, apapun itu, di stream ke manapun. Sebenarnya bisa, tapi balik lagi, ini barangnya simple banget, gitu. Akhirnya cuma simple apa? Dia cuma bisa nerima, ngerubah, paling mentok-mentok cuma gedein, kecilin. Secara karakter, kita bahasanya adalah ya kita terima karakter apa yang memang secara dasarnya audiobox atau siapa audiobox USB 96 punya, dia akan ambil hasilin karakter itu, atau juga karakternya si mixer, udah kita lempar cung gitu, 2 channel gitu. Itu contohnya misalnya. Oke. Atau mau ke hal yang lebih besar gitu. Misalnya di sini adalah balik lagi nih, saya punya 32SC gitu. Ini adalah mixer digital yang dengan satu buah kabel USB, dia bisa mentransmit 32 channel in out gitu. Kita bisa lempar ke komputer, ke laptop, kemanapun, dan akhirnya walaupun kalau misalnya biasanya sih, kalau ini saya ngomong banyak channel itu sebenarnya kalau ngelempar, kalau misalnya kita mau recording gitu. Kalau misalnya contoh kayak Zoom hari ini, itu Zoom hanya terima 2 channel atau satu set stereo, dia nggak bisa lebih gitu. Nah, satu set stereo yang dia terima, ya udah, jadi kita udah mix duluan di mixer kita, ya udah hasilnya akan kita kirim gitu. Tentunya dengan menggunakan ini kita jauh lebih banyak fiturnya gitu, mau ini itu ana ini ina gitu. Oke. Nah, salah satu fitur yang menarik, oke, saya mau ini dulu, keluar dulu. Oke. Salah satu fitur menarik untuk live streaming, dan ini juga sebetulnya jadi kendala di saat saya berapa kali bantuin teman-teman untuk live streaming gitu. Saya punya satu mixer, saya punya satu kabel USB misalnya gitu ya. Saya colok ke laptop, akhirnya data LR-nya akan saya stream gitu. Nah, cuman permasalahannya yang di saat saya gunain satu laptop,
dan satu mixer itu kadang-kadang saya apa bahasanya ya? Saya butuh lebih banyak jalur dari komputer ke mixer gitu. Gimana jelasinnya ya? Misal contoh satu misalnya saya streaming ini banyak bentuknya, ada ibadah, ada juga conference, ada juga banyak lah macam-macam. Oke. Nah, biasanya mixer itu dia hanya punya satu pasang send dan return bahasanya. Oke, send dan return untuk data dari laptop atau dari komputer ke mixer dan sebaliknya dari mixer ke komputer. Biasanya cuma punya satu pasang, send dan return. Start tahun 2019 kalau nggak salah atau 2020 awal, Presonus ngeluarin fitur baru namanya WDM. Oke, letaknya ada di sebentar. Nah, susah ngambilnya. Nah, susah ngambilnya. Oke. Keluar. Dipancing dulu. Nah ini gitu. Untuk Presonus Studio Live kita punya 3 pasang dari komputer ke mixer. Ini namanya, nih. Ada 3 pasang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena normalnya pastinya stereo yang dikirim. Jadi 3 pasang. Lalu dikasih juga, ini dia, 4 pasang gitu dari mixer ke komputer. Nah, ini adalah menurut saya salah satu fitur yang menarik karena kalau misalnya saya contoh misalnya, oke, kita langsung ke contohnya. Oke, boleh ada yang ngomong salah satu atau mau sambil nanya? Nah, sambil nanya biar kita kelihatan sinyalnya ada di mana. Boleh nanya, Om? Iya, silakan. Mana nggak suara saya? Ada dong. Ini saya masih share screen kan? Masih. Ini kelihatan mixer saya kan? Kelihatan. Masih, Pak Mam. Oke, siap. Oke. Tadi mau nanya siapa, Pak? Oh, Om Haris. Silakan Om Haris. Nah, gini Om, kemarin kan ada teman ya sekalian, ya kalau boleh bilang sih teman, dia tanya ke saya kalau misalkan dia kirim dari Matrix, apakah per channelnya itu bisa di mixing lagi sendiri-sendiri? Itu sih yang dia tanya ke saya udah jawab, tapi buat mastiin aja gitu. Ya, thank you. Oke. Matrix itu adalah kalau saya suka ditanya Matrix itu apa, Matrix ada kembaran lah, paling gampang ngomongnya begitu saya sih ngejelasinnya. Jadi Matrix ini adalah sebuah fitur biasanya sebetulnya dari zaman mixer analog udah ada gitu. Yang gede-gede biasanya yang mahal-mahal tuh ada Matrix. Nah, Matrix ini adalah kembaran. Jadi dia adalah kembaran apa yang kita pilih. Di sini paling sering kita lakukan, apalagi di dunia profesional audio misalnya, Matrix itu paling sering kita pilih buat LR. Itu adalah buat kita memultiplikasi. Jadi LR-nya itu ada lebih dari satu. Jadi LR yang memang keluar dari main out, ada LR yang keluar dari matrix out misalnya. Tapi itu sama. Nah, balik lagi ke pertanyaannya Om Haris, bisa nggak diapain? Tentunya nggak bisa. Balik lagi karena kembaran atau identik lah gitu.
Jadi apapun yang kita lakukan untuk LR pasti akan berakibat ke matriks gitu. Dan biasanya matriks tidak punya processing apapun gitu. Mentok-mentoknya biasanya cuman fader lah kalau misalnya itu gitu. Jadi kalau misalnya mau di matriksnya dikurangin channel A gitu, itu nggak bisa gitu karena balik lagi matriks itu kembaran. Kalau kita udah kembaran LR ya berarti sama. Caranya adalah paling ngakalinnya kita bikin sub out saya biasanya gitu kembarannya sub out tapi di mix digital bisanya. Jadi nanti bisa diatur lah gitu. Atau ya banyaklah caranya sebenarnya gimana untuk biar nggak benar-benar plek-plek itu adalah hasil suara dari FOH gitu. Oke. Nah, menjawab Om Haris? Oke. Thank you. Nah, lanjut lagi. Nah, ini contoh adalah jalur Zoom saya. Ada apa ini? Oh, oke. Sorry, saya belum close window itu, jadi dia nggak mau ke window selanjutnya. Oke, WDM 12 ini di channel 12, ini channel 1 dan 2 udah saya link, jadinya duanya hilang. Dia bergabung. Misalnya saya punya multimedia lah, anggap saya pakai YouTube aja kali ya. Nah ini saya bisa setting, oke. Ini saya bisa setting di komputer saya agar dia keluar secara digitalnya itu menggunakan jalur yang lain gitu. Oke, misalnya ini saya rubah, berarti karena ini defaultnya udah di sini, berarti zoom-nya saya pindahin ke ini, outputnya zoom-nya saya pindahin ke 34. Oke. Tes. Oh, belum di zoom-nya, sorry. Di zoom-nya saya belum rubah. Sorry, sebentar. Mana ngerubahnya? Ini dia di atas. Nah, ini saya pindahin 34. Zoom-nya berarti ada di 34. Coba tes. Ya, lalu misalnya saya ngasal aja lah ya. Saya nggak tahu play video apa. Suaranya nggak keluar. Oh, belum masih loading. Apa yang terjadi dengan laptop saya? Dia nggak keluar. Google Chrome, saya pilih 12. Ini dia mati. Nah, jadi saya bisa memisah suara multimedia lah ya, yang saya mau biar saya bisa atur mulai dari tingkat kekencangannya, lalu juga EQ-nya, gitu. Tadi saya Oke, misalnya contoh EQ-nya saya rubah. Oh, ini channel 32, salah. Nah, ini. Misalnya gitu. Atau saya nyalain aja biar Nah, jadinya di channel tersebut saya bisa multimedia A karena saya berapa kali terutama untuk streaming yang lebih
conference misalnya gitu. Jadi streaming itu streaming buat conference, ada channel multimedia, ada channel dari luar masuk ke dalam komunikasi orang misalnya bisa via WhatsApp, bisa via apapun gitu. Nah, itu kan tingkat kekencangannya bisa beda-beda. Bahkan karakter suaranya juga beda-beda. Nah, kalau misalnya saya udah nyiapin dari awal, oke, ini channelnya multimedia. Ini channelnya misalnya WhatsApp call gitu. Jadi saya bisa melakukan WhatsApp call dengan channel yang sendiri gitu. Yang ketiga misalnya saya punya data presentasinya orang yang mau streaming tersebut gitu. Jadi dia ngeluarin ada video dan segala macam gitu. Nah, itu saya bisa atur sendiri gitu. Jadi di saat saya preparation segala macamnya, tingkat kekencangannya, karakter suaranya itu bisa saya atur semua gitu. Balik lagi tujuannya adalah untuk bisa maksimalin gitu. Satu hal yang benar-benar mesti diperhatiin banget, terutama buat teman-teman yang selama ini main di live dan main di streaming, hal yang paling saya rasain banget ya dari live dan streaming adalah tingkat toleransi saya terhadap noise. Di saat saya live, kadang-kadang saya suka ada noise tuh, kalau memang tidak bisa saya pecahin, nggak bisa saya atasin, udah jalan aja gitu. Toh juga kalau di live mah noise, bahkan sampai noise yang ganggu sekalipun, contoh misalnya kayak sesuatu yang distort lah gitu. Ada bunyi krek-krek-krek gitu kasarnya gitu. Selama misalnya contoh ini panggung musik yang mainnya juga metal, wah itu saya udah nggak bisa bedain mana distort rusak di sistem saya gitu sama distort memang dari sumber suaranya. Kadang-kadang saya udah bodo amat gitu. Kadang-kadang malah parahnya saya nggak sadar gitu. Nah, streaming karena memang dia mungkin streaming udah nyerempet, bukan nyerempet, bahkan mungkin udah ke arah broadcasting, bahkan masuknya tuh di broadcast. Jadi noise itu sangat-sangat, ngomong-ngomong kalau ada yang manggil saya baru sadar saya mute ini. Kakak Maul parah. Pantesan nggak nyaut-nyaut, ya ampun. Nah ini kalau masalah nih yang ngomong juga sebagai operatornya. Sorry. Bukannya chat aja. Udah ya jangan-jangan nggak sadar. Udah jam break kopi nih Pak Maul. Oke. Saya lanjut. Apa mau nanya silakan. Sorry. Nggak nanya, ini ada masukan dari rekan-rekan. Katanya gitu dari Om Sandi nih, terus dari Om coba original sound-nya di turn on biar lebih terasa nih processing dari mixernya. Iya, yang di zoom-nya mungkin ya, original sound-nya. Original. Yang di zoom-nya. Wow, Biasa di pojok kiri atas Pak Maul. Original. Original udah. Ini adalah enable original sound. Iya, tapi mesti keluar share screen dulu. Di checklist stereo audio. Bawahnya lagi checklist stereo audio. Oke. Nah, ini berarti saya nggak akan tahu apa yang terjadi di sana sebetulnya. Mesti di ini dulu Pak Maul, di close share screen. Nanti di pojok kiri atas ada Pak. Udah mantap suaramu Ul. Bagus, mantap. Turn on original sound. Oke, sekarang saya sudah turn on. Udah turn on. Kayaknya udah turn on. Beda sama ini saya nggak dengar nih. Karena ini balik lagi ini di Zoom nih. Bedanya jauh Mas. Oke.
Sekarang kalau yang sekarang bedanya apa? Kalau mau share di audio tapi original soundnya nggak di turn on, ya low quality. Kalau misalnya mau share, kita biasa musik kan kita share musik nih. Kalau mau training orang gitu ya, harus original sound. Jadi bener-bener yang kita denger mereka denger. Oke. Itu katanya Mas Andi Bastian tuh di atas saya. Iya, mantap dah. Thank you. Ini gue senengnya nih. Gitu. Ada yang nambahin. Oke. Dilanjut Kakak Maul. Lanjut. Ingetin gue kalau vendor ini gue turunin ya. Suaranya udah pelan, Om. Naikin lagi, Om. Suara lu pelan. Suara gue pelan. Oke. Sebentar, terakhir itu ini gue turn on harusnya. Ya nggak? Di sana dengarnya gimana? Udah bersih, udah bersih. Oke, siap. Cuman kurang gede. Kurang gede. Gue gedein dulu. Badannya. Ikut ketawa ah. Sorry. Jahat kalian ya. Gue cek fadernya dulu. Oke. Nih sayang banget nih 24C belum ada konsol kayak gini ya. Maksudnya? Routing matrix kayak gini kalau yang apa consumer grade gitu kayak 2 input, yang 4 input, 24C misalnya, atau yang Dan on the way. Gitu. Serinya adalah IO Station 24. Gitu. Jadi itu adalah interface 2 channel yang sudah dilengkapi dengan DSP. On the way harusnya sih. ya telat dong ya. Aduh. Mudah-mudahan tidak ada kata terlambat. Halo. Ya. Ini ada pertanyaan dari Om Sidik. Mungkin rekan-rekan bisa ada yang menjawab karena saya lebih sering pakai platform Zoom. Ini pertanyaannya, apakah bisa diaplikasikan di Google Meet atau Skype? Nah, mungkin ada yang pernah pakai nih, maksudnya untuk betul. Ada teman-teman yang biasa itu, karena kalau saya pribadi juga kayaknya saya cuma sekali atau 2 kali pakai Google Meet. Om Agung sering tuh. Bisa routingnya sama di semua platform chat online sama. Oh, jadi udah sama ya Om untuk settingannya. Cuma tinggal setting input output aja sama seperti di Skype kan. Cuma beda kualitas audionya aja. Betul. Ngomong-ngomong Skype, apa kabar ya? Masih Jangan-jangan pakai Om? masih dipakai ya? Masih Om. Ih, gila, dulu itu kepake banget 7 tahun yang lalu kayaknya deh. Sekarang udah ada yang lain, saya jadi lupa gitu, bahkan lebih banyak pakai WhatsApp daripada pakai Skype. Solusi kalau Zoom langganan udah habis pakai Skype. Oke. Bagus sekali idenya buat teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya lagi cari solusi Zoom-nya habis, bisa pakai Skype menurut kata Om Sandi. Terima kasih Om Sandi. Oke. Baik, terima kasih buat Om Agung dan Om Sandi. Om Sidik jawab ya pertanyaannya. Ini juga kita jadi tahu nih semuanya ternyata sama juga. Silakan dilanjut Kakak mau. Siap. Oke. Streaming. Saya lebih ke mixingnya dulu sekarang gitu. Kalau tadi WDM tadi yang saya jelasin, yang saya ceritain lah lebih tepatnya, bukan itu ceritain, itu sangat saya butuhin banget biasanya untuk saya streaming gitu, karena ya saya punya banyak pilihan untuk input dan output gitu. Nah, selanjutnya yang mau saya ceritain lagi gitu mengenai fitur
mungkin bahasanya adalah plug-in sekali ya, gitu. Nah, ini adalah salah satu fitur yang menarik bagi saya pribadi, gitu. Saya bisa menggunakan sebuah alat yang ya kita tahu bahwa pasti semua alat audio pasti punya karakternya masing-masing, gitu. Disitulah memang bisa dikatakan kekuatannya, gitu. Bagi saya pribadi, brand A sangat kuat gitu ya, karena memang karakter suaranya orang tuh udah oh ya gue tau lah, kasar kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya untuk mixer-mixer terutama lah gitu digital entry level bisa saya katakan, itu secara kualitas suaranya pasti ya secara karakter ya nggak bisa diunggulin lah gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi gitu. Bagi saya ya mereka cuman ngejar fitur bahwa pengoperasiannya digital, jadinya secara karakter yang penting bunyi lah gitu. Jadinya nggak punya karakter lah bahasanya gitu. Nah itu jadi masalah bagi saya pribadi di saat saya menggunakan mixer-mixer digital pada umumnya ya gitu. Tapi bagi saya di Presonus nih gitu, saya terutama apalagi sekarang gitu zaman streaming, yang bagi saya detail suara itu jauh lebih diperhatiin dibandingin dulu saya main di area profesional gitu, live event lah lebih tepat ininya. Kalau dulu udah yang penting bunyi, udah penonton happy, bayaran masuk, wih seneng. Gitu. Kalau di streaming balik ya saya bilang tadi ini udah kayak broadcast bahkan gitu. Karakter itu bener-bener dibutuhin banget gitu. Bener-bener bukan karakter lah mungkin. Detail suara itu dibutuhin banget gitu. No, nggak boleh ada noise. Bahkan juga suara mesti bener-bener detail gitu. Nah, dengan fitur yang ada selama ini saya suka ada keterbatasan gitu. Nah, Presonus karena memang dulunya dia awalnya lah lebih banyak fokusnya di dunia recording, di Studio Live ini dia ngebawa kebiasaan di recordingnya ke live gitu. Salah satunya adalah kita bisa ngerubah eh, jenis atau bukan jenis lah, bisa ngerubah eh, yang mau kita pakai gitu. Yang bisa kita rubah, yang kita bisa pilih itu di area kompresor dan equalizer. Ini oke, mungkin sedikit beda kalau misalnya teman-teman yang udah memiliki mixer Studio Live tapi merasa kok punya Maul pas diklik banyak banget ya gitu. Bawaannya memang kita dapat 3, standar, tube, sama fat gitu. Standar, wah berubah. Saya naikin gain aja. Belum di onin. Cing, cek cek, oke. Ini standarnya seperti ini gitu. Karakternya seperti ini. Ya biasanya standar kurva XY lah gitu. Bagi saya sudah kayak ya nggak menarik ngelihatnya gitu. Nggak kayak real kompresor yang ada di studio recording misalnya gitu. Karena eh, di studio recording dari saya tahu mengenal audio lah mungkin sekitar 10 nggak nyampe lah ya 10 tahun yang lalu lah anggap lah gitu. 10 tahun yang lalu kompresor tuh saya nggak pernah ngelihat ada bentuk kurva XY gitu setahu saya ya. Saya hanya tahu kurva XY ini di saat saya megang mixer digital. Oh begini bentuknya gitu. Kalau dulu ya ini gitu
Jadinya balik lagi, ini bukan masalah tampilan sih gitu, tapi ini masalah eh, karakter lah gitu. Tapi kalau misalnya memang eh feel-nya, contoh saya balikin aja ke Everest. Oh, ini cik 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 cik. Oh, ini kurang naik. Cik 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 cik. Oke. Oh, ini rilisnya. Nah, pastinya saya nggak tahu di sana bagaimana. Di saya pribadi, dengan menggunakan plugins ini suara saya lebih open, saya merasa ya di sini gitu. Harapan saya di sana juga seperti itu gitu. Tentunya kalau ini udah karakter, mau kita ngapa-ngapain dengan yang standar bahasanya, bagi saya kompresor ya dia bekerja sebagai kompresor gitu, tapi tidak akan bekerja sebagai bahasanya apa yang enak ya, nggak bakal ngasih karakter lah gitu. Nah, dengan ada fitur seperti ini di Studio Live itu ngebantu saya banget. Lagi yang saya mau kejar kalau streaming itu adalah detail gitu. Jadi benar-benar eh, suaranya tuh sesuai apa yang mau saya harapin gitu. Nah, eh, kita kejar dengan merubah ngerubah tipe kompresor, ngerubah EQ itu ngaruh banget gitu. Dan yang serunya ini bisa kita rubah per channel atau di setiap channel tanpa ada batasan gitu. Jadi benar-benar dari channel 1, misalnya ini saya menggunakan 32SC, ada 32 channel. Dari channel 1 sampai 32 beda semua sesuai dengan karakternya masing-masing. Saya mau ngejar sesuai dengan karakternya masing-masing, bisa banget, nggak ada masalah gitu. Yang penting adalah per satu channel hanya bisa satu kompresor, satu EQ, ya pokoknya begitu. Tapi kita bisa ganti gitu, dan itu ngemudahin saya gitu karena eh, ada beberapa, saya bilangnya teman-teman lah ya gitu, brand yang lain gitu di teman-teman ada yang begini tapi ada limitasinya gitu. Misalnya dia cuma nyediain dalam bentuk rak 8 rak misalnya gitu. Nah itu saya harus benar-benar mikirin, ngitung, oke, yang channel 1A buat siapa, channel 1B buat siapa gitu. Nah, akhirnya ya fiturnya dapat gitu tapi ada limitasi gitu. Nah, tapi dengan Studio Live ini menurut saya pribadi sih saya jadinya punya kebebasan gitu. Jadi punya punya apa ya kreativitas saya benar-benar di diuji, asik, diuji. Kreativitas saya di mesti dipikirin banget gitu, maksudnya oke, vokal nih gitu, saya mau bikin suaranya dia kayak gimana dan segala macem, jadinya mesti dibayangin dulu gitu. Kalau dulu gitu menggunakan mixer pada umumnya atau ya mixer bahkan studio live yang lama, bahkan saya lebih oke, masukin, putar 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 gitu, oke dapetnya segini, tapi di hati itu kayak gitu, kayak pengen sesuatu gitu. Nah, balik lagi dengan yang lain apa dengan yang dulu gitu ya, ya mau gimana, terimanya begitu ya begitulah gitu. Nah, sedangkan dengan Studio Live kita bisa berkreasi lebih dari yang biasanya menurut saya pribadi, dan akhirnya ini ngebuat ke live streamingnya, ke streaming lah gitu, bukan live aja karena streaming juga nanti saya dikomplain, streaming juga ada yang record gitu, atau streaming yang live awalnya tapi ditontonnya bukan di detik yang itu, ya berarti kan udah bukan live. Intinya adalah di streamingnya uh, uh, lebih detail lah gitu. Itu sih oke. Next yang ininya adalah ke equalizer. Ini juga sama, bawaannya itu tiga
standar pasif vintage. Ini saya dapat, saya belum ceritain ya. Saya bisa dapat lebih karena saya meregister barang ini. Jadi buat teman-teman semua yang membeli produk Presonus, diharapkan untuk membuat akun di my.presonus.com. Barang apapun, baik itu software, hardware, apapun itu, setelah kita beli dapat nomor serial number. Kita bikin dulu account di mypresonus.com, lalu kita masukkan, ada nanti registered product, kita masukkan barang yang telah kita beli, nomor serinya. Nah, dari situ juga kita bisa dapat beberapa barang yang bukan beberapa barang, berapa software bahkan gitu, yang free. Jadi Presonus saat ini tidak lagi kayak zaman dulu gitu, misalnya pakai CD, pakai apa. Jadi dia sistemnya adalah download di website atau di account mypresonus.com. Banyak yang nanya, kok nggak dapat software, Nah, sebetulnya itu jadi mesti di register dulu gitu. Ini sekedar tambahan aja. Makanya saya meregister barang saya, pas banget saya dapat tambahan plugins sebanyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk EQ saya dapat 7 tambahan. Artinya saya bisa bermain di 7 karakter plus 3 di awal, berarti 10. Di 10 karakter EQ yang bisa saya mainkan. Di kompresor juga tuh agak 4 6 jupan lan lu las. Di kompresor ada 11 buah karakter kompresor pastinya yang bisa kita mainin. Oke, yang ini begini, yang itu begitu, yang ini segala macem lah gitu. Oke, jadi balik lagi, di saat kita streaming kita bisa maksimalin suara yang mau kita stream. Bener gak sih bahasanya? Suara yang mau kita stream, harusnya stream kan ya, karena kan streaming. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini. Saya takutnya kebablasan lagi-lagi. Saya buka chat dulu. Silahkan rekan-rekan. Pada tidur kali ya? Jangan-jangan nih. Kalau nggak ada yang mau tanya, boleh saya Pak wakilkan Maul. nggak? Iya, Om Haris, Om Sugeng. Duluan dah, nggak apa-apa. Lo tungguin. Ya, Pak Maul, itu ada beberapa pertanyaan di chat. Iya. Nah, tapi udah dibantu sama Om Andri via chat. Saya lihat nih. Thank you. Mungkin bisa juga disampaikan biar secara Om Maul gimana gitu. Oke, kalau betul. Oke. Main minyak nyong-nyong. Waduh, soundman minyak nyong-nyong. Apaan tuh Pak Eki? Ya, Om Haris katanya mau tanya Om. Oh iya, udah ya. Yang tadi Ya, kan udah. barusan. Gini. Di sini ntar saya lihat. Oh ada ini. Ada beberapa orang nih yang saya kenal nih. Ini rata-rata kendala teman-teman di Manado yang mau live streaming itu sering feedback. Nah, mereka masih bingung rutinnya itu kayak gimana, atau ya gimana lah gitu, bingung. Jadi di saat mereka live tuh suaranya ya feedback kebalik-balik. Ya. Jadi minta tolong kalau misalkan boleh ya kan. Siap. Rata-rata nggak ada juga kan nggak pakai mixer digital kan. Ya, Ada yang cuma pakai sound card atau di ini lagi sama mixer analog biasa. Ya. Biasanya sih itu. Oke, terima kasih. Oke. Feedback, atau mungkin kalau di streaming bahasa orang juga menyebutnya dengan kata-kata looping. Nah, sebetulnya ini juga jadi kendala
apalagi buat teman-teman yang memang nggak biasa bermain dengan sistem broadcast gitu ya. Nah, itu jadi masalah. Satu adalah sebelum saya ke feedback, saya mau ngomongin hasil streaming. Nah, ini juga penting gitu. Banyak teman-teman yang suka bahasanya salah kaprah mungkin ya. Saya bukan salah kaprah apa ya? Ntar saya coba bikin kata yang lebih inilah gitu. Intinya adalah di saat kita live streaming, kita 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 mixing untuk streaming, tapi kesalahan yang suka kita lakukan adalah kita mixing di FOH. Artinya adalah kita fokus dengan suara yang ada di FOH. Yang satu, suara di FOH kadang suka berbaur dengan suara dari panggung, baik amplifier atau monitor gitu. Di lokasi, di venue, apalagi terutama untuk area yang kecil, hati-hati gitu. Contoh misal yang paling simple, snare drum itu suaranya kenceng banget. Kalau areanya kecil, saya kebiasaan kalau misalnya emang areanya kecil, snare drumnya udah kenceng, pemainnya kenceng, saya nggak bakal keluarin di speaker, tapi saya akan mix gimana caranya untuk suara yang lain sejalan dengan suara asli dari snare drum. Kencengnya, kalau kurang kenceng baru saya tambahin. Nah itu gitu. Jadi kadang-kadang teman-teman suka nggak matiin yang begitu-begitu menurut saya ya gitu, sorry gitu. Nah kalau masalah feedback, looping lah gitu, itu kurang lebih mirip, tapi nanti saya akan itu bedanya apa. Nah yang jadi atau echoing lah gitu, kalau di sistem kayak Zoom tuh namanya echoing namanya. Nah itu balik lagi, kita mixingnya berdasarkan apa yang ada di lokasi gitu. Saran saya adalah kalau memang kita mau mau mixing untuk streaming, lebih baik gunakan headphone. Jangan denger apa yang ada di ruangan itu karena takutnya ketipu gitu. Itu satu. Terus feedback atau looping atau itu biasanya semua sama, intinya adalah dari satu sumber masuk ke sebuah sistem, dikencengin, udah kenceng, masuk lagi ke mikrofon atau masuk lagi ke sistem itu, dikencengin lagi, karena kan makin lama makin gede. Feedback kan terjadi seperti itu gitu. Feedback terjadi karena ada asupan balik. Wah, itu di bahasa Indonesia kan yang baik dan benar gitu. Feedback diasupkan kembali, diasupi kembali gitu. Jadi dari speaker keluar suaranya, masuk ke mikrofon, dikencengin, di stream misalnya, contoh gitu. Atau paling gampang kalau di Zoom itu dua gadget yang bersama, bukan dua gadget ya, dua device login bareng ke channel yang sama, sebelah-sebelahan, pasti juga akan terjadi kalau itu looping gitu. Walaupun Zoom punya punya fitur untuk membuang itu, tapi tetap aja ada hal yang memang Zoom juga nggak bisa secerdas itu gitu. Jadi tetap akan echoing gitu. Nah balik lagi, gimana cara ngatasinnya? Nah, tidak banyak orang atau tidak banyak audiens, menurut saya kalahin suara di speaker utama di lokasi gitu. Jangan terlalu kenceng. Kenapa? Biar tidak dia mengasup apa ya bahasanya ya, tidak masuk lagi ke dalam sistem gitu. Yang susah, kemarin sudah ada pertanyaan ke saya nanya gitu, sama seperti ini, tapi pas saya tanya, ini kejadiannya di rumah ibadah di gereja,
saya nanya begitu, lebih banyak apa di gereja ada jemaatnya nggak gitu, ada gitu, waduh gitu, berarti kan 50-50 nih. Yang terakhir yang saya bisa kasih advice adalah berapa jumlah jemaat yang ada di eh, gereja saat itu, dan berapa yang kira-kira dengerin atau nonton live-nya atau apapun itulah, intinya adalah hasil streamingannya di luar sana gitu. Jawabannya adalah banyakan yang di luar sana. Oke, kalau banyakan yang di luar sana karena dia menggunakan sistem yang sama, kayak tadi Om Haris bilang cuman pakai sound card gitu, pakai sound card colok, jadi kan sistemnya sama kan, nggak ada, bukan sistem FOH broadcast misalnya gitu atau apapun itulah gitu. Jadi sistem yang sama, hasilnya juga cuman di multiplikasi aja gitu. Nah, balik lagi kalau misal kejadiannya seperti itu, saran saya adalah pilih mana yang paling utama. Kalau memang secara jumlah audiensnya lebih banyak di luar, mau nggak mau dalam kalahin dulu. Atau kalau punya waktu yang lebih longgar atau waktu yang panjang, silahkan disamakan suaranya, hasil FOH dan segala macam di dalam ruangan dengan hasil yang ada di headphone. Kalau itu bisa terlaksana, saya bisa garansi apa yang keluar atau apa yang soundman dengerin di lokasi akan sama seperti apa yang ada di sana. Asal dengan syarat, balik lagi, suara di sana disamakan dengan headphone. Saya nggak ngomong suara di sana itu hanya yang keluar dari FOA, balik lagi. Kalau area kecil, kadang-kadang suka monitornya kenceng. Nah, itu mesti dipikirkan tuh segala macamnya tuh, gitu. Nah, itu bisa memaksimalkan hasil streaming. Jam 8:30 WIB ternyata nggak berasa. Oke. Oh, boleh nambahin Pak Mau? Oke, Ayo makasih Om. silakan. Ya, kalau mungkin dari saya ya, pengen sharing aja dari beberapa pengalaman saya juga. Kebetulan di gereja juga live streaming. Mungkin yang perbedaan kita kalau sekarang ini sih memang kita ngadepin dua hal sih pada saat ini, antara live stream dengan web conferencing. Itu. Kalau live stream itu kan sifatnya kita hanya satu arah, upstream saja. Gitu. Nah, memang yang jadi terkendala itu terkadang kita mesti tahu juga kebutuhan customer itu dia untuk live streaming atau web conferencing. Gitu. Pada umumnya kalau untuk live stream itu akan jauh lebih mudah karena kita hanya satu arah aja. Kita tidak butuh loop back atau input dari peserta masuk ke kita. Nah, kalau misalkan dia konsepnya web conferencing, untuk teman-teman mungkin harus mempertimbangkan harus ada fitur WDM, seperti yang tadi Pak Maul jelaskan. Nah, fitur WDM itu tujuannya adalah supaya pihak dari penerima itu bisa berbicara kepada kita di internal, tapi tidak kita lemparkan ke dalam upstream-nya kita. Karena kalau kita lemparin kan jadinya ngelooping lagi. Itu jadi ketika kita menggunakan aplikasi web conferencing, nah itu sangat penting fitur WDM tersebut. Tapi kalau untuk upstream aja, live stream gitu sih tidak masalah ya. Karena kan kita tidak berbicara kepada pendengarnya. Nah, mungkin juga yang kedua adalah kalau buat teman-teman yang kita main ke live stream, satu hal yang paling penting sih buat saya sendiri adalah itu LUFS atau loudness. Itu yang sangat penting sebenarnya dibandingkan EQ ataupun apapun lah. Sebagai contoh misalkan kayak tadi Pak Maul ya, mungkin boleh di-share screen lagi Pak Maul yang mixernya.
Nah, Oke. ting tong. Nah, misalkan kayak gini. Kalau di Zoom-nya ini kan di WDM 34 bisa dilihat suara saya ini punya loudness itu perubahannya itu sedikit. Jadi antara level saya rendah dengan yang tinggi itu sedikit perubahannya. Jadi seolah-olah sudah dikompres oleh mikrofon saya atau dari Zoom-nya. Jadi level rendahnya saya tuh ada di batas 0 dan atasnya itu cuman kuning. Nah, sedangkan untuk Pak Maul ketika dia berbicara itu levelnya under. Nah, ini yang perlu kita perhatiin. Jadi ketika paling penting itu adalah di loudness-nya, LUFS-nya. Dan setiap platform yang kita gunakan itu pasti berbeda-beda LUFS-nya. Gitu. Ada yang di YouTube misalkan 14 LUFS. Nah, kalau pengalaman saya di Zoom sih mesti dihajar sampai minus 12 kadang gitu. Jadi kalau ketika kita live stream itu sangat berbeda dengan ketika kita live mix gitu, live mixing di lokasi ya. Karena kalau di lokasi kan nggak mungkin kita main dengan sinyal yang hampir bisa dibilang mentok terus di top gitu levelnya. Nah, tapi kalau kita live stream kita harus mentokin sinyal kita sampai di titik teratasnya. Dan nggak boleh terlalu under, karena kalau terlalu bawah nanti ujung-ujungnya orang yang paling notice adalah nggak kedengeran gitu. Ya, justru dengan adanya mixer digital Presonus sebenarnya ini adalah satu hal yang buat saya sendiri ini cukup menarik, karena kalau misalkan Maul boleh ke master, ke main. Boleh dong. Nah, Tupan namanya saya. di master sendiri kan kalau tadi kita bicara mengenai fat channel ya, biasanya fat channel itu kan ada di setiap slot plugins. Nah, saya senangnya pakai mixer Presonus, terutama juga saya dipakai di gereja saya adalah di channel kompresor. Pak Maul boleh lihat ke kompresor. Nah, ini kita bicara master, itu saya ada satu plugin yang bisa menjadi fungsi limiter. Mungkin kalau teman-teman di studio lebih paham ya fungsi limiter. Jadi dia menaikkan batas bawahnya, sinyalnya dinaikin, habis itu topnya di cut sama dia, ditahan sama dia. Jadi sinyalnya tuh lebih relatif. Ketika kecil dia nggak terlalu kecil, ketika dia teriak dia ditahan sama dia. Jadi fungsi limiter. Nah, biasanya saya lebih sering pakai Everest C1000, C100 ya. Nah, ini sangat menarik. Jadi saya bisa ngereduksi gain saya bisa paksa dia sampai di minus 6 gitu atau minus 10, tapi gainnya saya bisa naikin. Jadi batas bawahnya saya bisa naikin, batas atasnya saya bisa tahan. Gitu. Dan terakhir enaknya di mixer Presonus juga dia ada fungsi limiter. Yang limiter Pak mau. Nah, biasanya saya pasang fungsi limiter itu di minus 1. Karena kan biasa kayak persyaratan YouTube ataupun Zoom gitu, itu sinyalnya jangan mentok sampai 0. Nah, biasanya saya pasang di minus 1. Jadi setelah dijagain oleh plugins yang kompresor sebagai limiter, terakhir saya kasih break limiter lagi. Jadi benar-benar ketika kita live stream ya, terutama dengan adanya musik, dengan adanya apa, itu kita bisa tahan dia tetap di minus 1. Jadi loudness-nya kita dapat, batas bawahnya kita dapat, tapi kita masih tetap aman di minus 1. Nah, fitur-fitur ini yang buat saya sendiri, khususnya di mixer lain itu tidak ada. Gitu. Untuk harga mixer yang di kelas ini ya. Tapi kalau mixer yang kelas atas, tapi kalau untuk harga yang biasanya di bawah sekitar 50-an, itu untuk plugin limiternya itu tidak ada. Akhirnya ya kita mesti naikin, habis itu kita tahan dengan sedemikiannya gitu. Nah, ini salah satu kelebihan yang kita milikin di Presonus, karena kita ada plugins, kita bisa naikin loudness untuk upstreamnya. Jadi tidak peduli apa yang terjadi di live, di kondisi live, misalkan di kondisi live katakanlah sinyalnya ada yang pelan, ada yang kencang gitu. Tapi ketika kita lempar ke upstream gitu untuk live streaming, yang perlu kita jaga adalah LUFS, namanya loudness. Itu yang paling penting buat saya. Mungkin itu aja yang mau saya tambahin. Jadi kalau misalkan ini nanti balik lagi Pak Maul yang bicara, pasti levelnya under. Ya.
Cik, 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 cik. Saya akan Ya, naikin. kecuali Pak Maul di channelnya di limit gitu. Atau kiriman ke Zoom-nya, mix yang kiriman ke Zoom-nya dikasih limiter supaya dia gerak tetap di titik nol misalkan. Itu akan jauh lebih kencang. Terima kasih Om Wandri, luar biasa. Thank you tambahannya. Minta waktu dulu sebentar Kakak Maul. Buat rekan-rekan, nih saya lihat udah banyak banget yang gabung. Tadi buat rekan-rekan yang baru gabung, saya mau informasiin sama rekan-rekan, silahkan untuk mencantumkan email atau nomor WhatsApp boleh di chat, di room chatnya Zoom, karena acara ini berlangsung kita record dan nanti untuk hasil recordnya kita bisa share sama rekan-rekan gitu. Dan juga nanti kalau misalkan kita ada acara lagi, kita bisa infokan sama rekan-rekan. Jangan lupa ya, ditunggu. Thank you. Silakan Kakak Maul dilanjut. Oke. Udah buka belum sih? Udah kan? Pak Maul, dari Pak Sidik Kurniawan. Oke. Nah, ada menanyakan WDM. Mungkin boleh dijelasin lagi nih fitur WDM kayak WhatsApp call atau Zoom gitu. Oke. Siap. Kalau mau nelpon juga bisa, saya bersedia di telepon. Saya bersedia di telepon. Kurang gede, suara Maul kurang gede. Oh. Sorry. Tuh Kakak Maul pakai mic dynamic-nya memang untuk close proximity ya katanya. Dari Om Agung. Barusan saya matiin plugin saya. Nyobain. Oke. Pak Maul suaranya kecil banget. Hah? Udah normal nggak? Itu dari Bapak Inu Regawa. Waras berarti ya. Di saya orangnya kurang normal. Aduh, kalau itu mohon maaf saya tidak bisa melakukan apapun. Oke. Ntar kalau mau nelpon kasih tahu ya. Gue semangat banget nggak telepon. Oke. WDM itu apa? Nah, jadi WDM itu adalah sebuah fitur yang kita bisa bukan nambahin, emang udah dari awal juga udah segitu jumlahnya. Cuman di sini Presonus memberikan tambahan 4 pasang jalur dari di sini WDM hanya berlaku untuk Windows ya, ngomong-ngomong. Jadi saya ngomongnya dari Windows saja. Jadi jalur dari komputer ke mixer itu ada 3 pasang. Lalu dari mixer ke komputer ada 4 pasang. Gitu. Jadi bahasanya adalah 3 in 4 out kali ya bahasanya gitu. Walaupun di sini saya kurang suka menggunakan kata input output. Kenapa? Karena input output tuh rancu banget gitu. Saya banget ngomongin pertama kali belajar audio, ngomongin input output tuh kayaknya bingung banget. Oke, di mixer output tapi di barang lain jadi input lagi, alah bingung. Nah, tapi di sini pokoknya kita lambangin pakai panah. Oke, ini adalah device channel. Jadi adalah ini mixer, ini adalah komputer. Oke, di saat saya tekan input, ini artinya adalah input buat komputer. Jadi dari mixer, channel berapa yang saya kirim ke komputer. Total ada 4 pasang, jadi kita bisa atur. Tapi normalnya sih kita master lah yang kita kirim ke, kalau di sini kita lagi pakai Zoom, di Zoom kita satu pair stereo. Nah, kalau untuk outputnya, artinya dari komputer menuju ke mixer, kita punya 3 pasang yang bisa kita gunakan
sesuka hati kita untuk jadi apapun. Misalnya, kenapa saya close? Oke. Bentar, ketutupan sama ini Zoom saya. Atur channel 12 jadi WDM 12, channel 34 jadi WDM 34, channel 56 jadi WDM dari WDM 56. 34 saya gunakan dari suara Zoom untuk saya bisa dengarkan di channel 34. Misalnya channel 1 adalah playback dari sebuah multimedia yang pakai apapun lah gitu. Nah, misalnya sekarang nih setelah Intan. Saya akan telepon Intan. Ting. Dia hilang. Nah. Halo. Nah, ini channel. Kalau ingin isi 2. Lo kata kuis. Nah, ini channel 12 saya gunakan sebagai input dari WhatsApp call saya assign ke channel 12. Jadi misalnya di saat streaming ada 2 arah karena mau komunikasi dengan orang, ini saya bisa atur. Coba ngomong, Tan. Iya. Nah, gimana kalau angin isi 2? Apakah teman-teman dengar suaranya Intan? Dengar. Karena kan dengar suara merdu saya nggak? Males. Oke. Jadi suara yang Intan hasilin ini adalah salah, Intan hasilin lagi. Jadi suara Intan ini berasal dari Zoom saya sebetulnya. Jadi karena saya sedang nelpon Intan, suara Intan masuk ke sistem saya dan saya keluarin, jadi ke teman-teman bukan dari suara dari Zoom-nya Intan gitu. Nah, ini adalah satu contoh. Kenapa? Karena yaitu kadang-kadang kita mesti ngatur volumenya apapun itu gitu. Setiap channel kita mesti atur masing-masing kan gitu. Coba Tan ngomong. Kakak mau, aku mau tanya. Iya, boleh. Kalau misalkan nikah nggak ada wali diganti sama SC12 boleh nggak? Aduh, itu pertanyaan jebakan apa? Soalnya Ya ampun, biar hiburan dikit dari tadi. Kayaknya orang pada ngantuk mulu.